Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How are you today? Hope you guys are always fine. And we all pray for ourselves, our family and relatives, our surrounding, our teachers and our school, our places, and especially our nation are always in good, healthy, and blessed, in peaceful condition, and in Allah's protection. Amin. Guys, welcome back with me, Mr. Ok, in English lesson. But before we start our virtual class today, it's better for us to have a pray. So let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. So guys, today we are going to study multimodal text. So what is multimodal text? A multimodal text can be defined as a text that combines two or more modes of communication, such as words, images, sounds, gestures, and layouts to convey a meaning. Jadi, teks multimodal adalah teks yang menggabungkan dua atau lebih mode komunikasi seperti kata-kata, gambar, suara, gerakan, dan tata letak untuk menyampaikan makna atau tujuannya. Jadi, selama ini kan kita tahunya bahwa sebuah teks itu adalah kumpulan kata-kata yang membentuk sebuah kalimat dan menjadi paragraf. But in multimodal text, we combine it. Kita menggabungkan itu, ya. Ada kata-kata atau kalimat, ya, paragraf. Kemudian ada suaranya atau ada gambar. Jadi semuanya dikemas secara menarik dan pastinya agar makna atau tujuan teks tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Next, we come to the purposes of multimodal text. The purposes of multimodal text are to inform the audience clearly, entertain in a creative way, persuade or influence people, express ideas more effectively, engage and attract readers or viewers. Jadi guys, tujuan teks multimodal itu adalah untuk 1. Memberi informasi dengan jelas, 2. Menghibur secara kreatif, kemudian membujuk atau mempengaruhi orang, menyampaikan ide agar lebih efektif, menarik dan melibatkan pembaca atau penonton, dan pasti memberikan pengajaran. Adapun tujuan khusus atau spesifik dari multimodal text itu tergantung dengan jenis teksnya. Misal, descriptive text, narrative text, procedure text, atau analytical exposition text. Jadi tergantung dengan teks tersebut. Ya. Yang mana kita ketahui bahwa teks-teks tersebut memiliki tujuan atau purpose-nya masing-masing. Nah, jadi multimodal text itu macamnya banyak. Jadi ada yang berjenis descriptive text, ada yang narrative text, procedure text, exposition text, argumentative text, ataupun discussion text. Nah, semuanya itu bisa menjadi multimodal text, semua teks tersebut. Ya, yang mana teks-teks tersebut memiliki purpose-nya masing-masing, kaidah kebahasaan dan strukturnya masing-masing. Namun, kemasannya pada multimodal text ini dikemas dengan moda komunikasi yang bermacam-macam. Jadi ada suara, ada gambar, dan ada video. Next, we come to the structures. The structures of multimodal text depends on what kind or what genre of the text it is. Jadi, struktur teks dari multimodal text itu tergantung dengan jenis teks atau genre teks apa yang kita buat. Misal, kalau multimodal teksnya dalam bentuk descriptive text, berarti strukturnya ada identification and description. Kemudian kalau dia narrative text, berarti strukturnya ada orientation, complication, and resolution plus coda. Kemudian kalau teksnya berjenis procedure text, berarti strukturnya adalah goals, ingredients, and steps. Begitupun dengan jenis teks yang lainnya. Now we come to the characteristics of multimodal text. Nah, yaitu ciri-ciri dari teks multimodal. First, it combines two or more communication modes. Meaning is built through the interaction of modes. Interactive and engaging.
created for specific audiences, found in both printed and digital media. Jadi ciri-ciri dari multimodal text itu yang pertama, menggabungkan dua atau lebih mode komunikasi. Makna dibangun melalui interaksi antar mode. Interaktif dan menarik, dibuat untuk audiens tertentu, dan dapat ditemukan di media cetak maupun digital. Nah, sekarang kita bahas media cetak maupun media digital yang bisa memuat multimodal text. Untuk media cetak itu bisa berupa komik, buku, majalah, koran, poster, dan sebagainya. Kemudian, kalau dia berbentuk digital platform, itu diantaranya bisa social media, kanal YouTube, podcast, dan sebagainya. Now, we come to the language features atau kaidah kebahasaan dari multimodal text. First, it uses nouns. So, pasti. Setiap teks pasti menggunakan nomina atau kata benda. And then, it uses descriptive language. Ya, especially it uses adjectives. Jadi, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan adjectives atau kata sifat yang bertujuan untuk membuat pesan lebih hidup ya dengan penggambaran atau pendeskripsian. And then it uses inclusive pronouns atau kata ganti inklusif. Misalnya personal pronouns like I, you, they, we, he, she, it. Berikutnya dia menggunakan modal verbs atau kata kerja modal seperti can, could, will, would, must, should, dan sebagainya. Dan menggunakan action verbs, menggunakan kata kerja aksi. And then uses imperative sentences, menggunakan kalimat perintah atau ajakan, especially buat argumentative atau exposition text. Okay guys, that's all of our learning materials today. And I hope it will be useful for us all. Jadi guys, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Saya harap bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Silahkan dicatat materi tersebut. Thanks for your time, thanks for your attention. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.